Ini difraksi sinar X. Ini pertemuan kedua ya. Ya, ya, ini ya. Iya. Iya betul. Halo. Halo, halo. Iya betul Prof. Iya betul Pak. Ya, ini pertemuan kedua ya. Iya Pak. Iya Pak, pertemuan kedua. Halo. Halo Pak. Iya benar Pak. Ya, ya Pertemuan udah. kedua Pak. Oke, oke, oke. Ya, kita review sebentar ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Udah yang lain udah. Kita masuk ke bahasan ke indeks Miller. Kemarin terakhir bahas tentang ini ya. Ini ya, tentang indeks Miller ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, suara saya cukup jelas nih. Jelas Pak. Oke ya. Kita bahas bahwa pertama terkait dengan kristal ya. Kristal itu dia memiliki apa sistemnya. Sistem kristal ibaratnya ruangnya, ibaratnya kerangka dalam kristal. Ya, kerangka ibarat itu tulang-tulangnya ya, kerangkanya. Itu ada 7 sistem ya, sistem kerangka dalam kristal ya bentuknya. Ini saya ibaratkan aja ada 7. Tapi kalau kerangkanya itu ditempati oleh atom-atom ya, maka dia ada 14 namanya, bukan sistem kristal tapi kisi kristal ya, ditempatkan posisi-posisi atom yang mungkin ya, sistemnya. Jadi atom-atom ya, tidak hanya atom-atom dia bersifat tunggal itu berupa unsur nantinya, atau bisa lebih dari 2 atau 3 atom atau seterusnya, itu dia akan bentuk satu senyawa ya. Nah, atom-atom yang menempati sistem kristal ini ya, ini totalnya ada 14 ya, yang masing-masing berbagi sesuai dengan tabel yang terlihat ya. Jadi memang nggak semuanya memiliki lebih dari satu ya, bahkan trigonal, hexagonal, kemudian juga triklinik ya, itu hanya satu ya. Sedangkan yang lain lebih dari satu. Ini kemungkinan yang ada atau yang mungkin yang ada di alam ini atau yang ada di dunia ini, kemungkinannya itu ya. Nah, tentu di sini kita melihat bahwa posisi-posisi atom itulah yang berada dalam sistem kristal yang disebut dengan kisi kristal ya, kisi kristal ya. Tentu posisi-posisi atom yang demikian inilah yang disebut kisi kristal ini, bentuknya demikian ya. Ada monoklinik, ada monoklinik base center. Kalau base center itu berarti ada atom yang berada di perpotongan diagonal bidang. Kemudian ada body center, berarti ada atom yang berada di perpotongan diagonal ruang ya. Kemudian phase center. Nah, ini perlu diingat ya, kemudian base itu body, space ya. Base itu semua muka dari perpotongan diagonal bidang ke sisinya, perpotongan diagonal sisinya ini terdapat atom. Tentu di sini jumlahnya juga kalian paham bahwa kalau contoh saja contoh saja, ini kita lihat bahwa ya, yang lebih mudah bukan kubik misalnya. Ini contoh kubik. Di sini kalau kita lihat di kubik aja ya, ini contoh kubik ini ya.
ini kita lihat ya, kan kita tahu bahwa ini dia mempunyai satu, ya, satu atom dalam kristalnya, satu kristalnya atau unit selnya. Ini ada dua atom, ya, yaitu atom yang ini satu dan masing-masing atom yang ini yang seperlapan, ini seperlapannya, ya. Nah, kalau ini ada 4 atom, ya, ada 4 atom, ya, kalau presenter. Jadi jelas ya, saya kira ini kalian bisa membayangkan, bukan berarti ini ada 8 atom, bukan, ini cuma satu, ya. Ini ada 2, yang bayangin ini ada 9, seperti itu. Saya kira ini udah clear ya, kemarin saya udah jelaskan. Nah, tentu disinilah yang menarik buat kita, sehingga pemahaman kristal kita itu lebih maju lagi, ya, dengan penempatan atom-atom pada unit sel ini. Tentu pemahaman kristal kita lebih maju. Ya, artinya apa? Realitas yang ada itu demikian penempatan atom-atom. Ya, tentu kalau kita lihat lebih detailnya, ini contohnya kan trigonal, hexagonal. Tentu kita melihat, sehingga kita hanya membayangkan bahwa atom-atom lah inilah yang membentuk suatu sistem kristal. Ya, atom-atom inilah yang menempati suatu sistem kristal, ya, dan mempunyai pola tertentu. Tentu kalau kita lihat lagi, ternyata secara geometrik juga atom-atom yang menempati dalam sistem kristal ini tentu dia tidak dia akan membentuk suatu pola. Artinya apa? Ya, tentu pola keteraturan ini tidak hanya unit cell, tapi pola keteraturan itu adalah dibentuk oleh keteraturan atom yang ada dalam unit cell ini keteraturan atom, ya. Nah, keteraturan atom inilah yang terbentuk seperti itu, ya. Nah, tentu dengan keteraturan atom ini, ya, kristal atom-atom pada unit cell ini dia juga secara geometri akan membentuk suatu bidang. Kita paham bahwa bidang itu dibentuk paling tidak ada 3 titik, atau bidang itu dibentuk paling tidak ada 3 posisi atom, ya, 3 posisi atom. Banyak kemungkinan bidang-bidang, ya. Sehingga kemarin saya sudah jelaskan dengar dari bidang, ya. Dan saya jelaskan cara membentuk bidang kristal, ya. Ya, Rehan atau siapa? Sudah ya? Ya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, ternyata di sini bidang-bidang yang terbentuk di sini, ya, contoh bidang-bidang yang ada, ya, dia akan membentuk pola bidang keteraturan. Kenapa? Karena bidang ini merupakan bisa dikatakan kalau makhluk hidup itu DNA mungkin ya, manusia ya. Ini bidang ini ternyata menjadi DNA-nya suatu zat padat. Baik dia berupa unsur maupun berupa senyawa di bidang ini. Jadi berapa banyak bidangnya yang terbentuk dalam satu unit sel, ya, itu merupakan suatu ciri khas, suatu identitas dari suatu unsur atau senyawa zat padat, seperti itu. Ya, jadi jumlahnya, kemudian jumlahnya dan tentu bidang apa saja yang terbentuk itu menjadi identitas, seperti itu. Sehingga pemahaman bahwa kristal itu terbentuk merupakan keteraturan dari suatu unit sel, ya itu kita lebih majukan lagi pemahamannya bahwa kristal itu adalah keteraturan dari bidang-bidang yang ada dalam unit sel. Ya, karena ini yang akan menjadi ciri khas. Ya, ciri khas. Karena ada suatu unsur atau senyawa yang berbeda, meskipun dia punya sistem yang sama, misalnya sistemnya kubik, sama-sama kubik, tapi dia memiliki bidang yang berbeda, ya kan? Memiliki bidang yang berbeda, seperti itu. Ya, jadi tidak detail, ya. Sehingga di sini kalau kita detailkan bahwa
eh, keteraturan inilah yang di setiap unit selnya. Contohnya sini bidang 010. Model seperti ini keteraturannya. Kalau masalah di situ ada atom, sudah barang tentu. Karena bidang-bidang itulah di mana atom-atom itu berada. Jadi otomatis ya keteraturan atom juga, ya juga keteraturan unit selnya juga tentunya. Nah ini yang pemahaman kita, sehingga kita membayangkan kalau memang di sini ada ini satu bidang 010 misalnya, saya ada bidang misalnya bidang 011 misalnya, ya di bidang 011 ya bidang 011 misalnya, ya ini tentu di sini juga ada sama bidang 011 ya bidang 011. Ini juga sama terbentuk bidang 011. Ya. Sama semuanya. Jadi keteraturan inilah yang mencari ciri khas ya. Ciri khas dari satu unsur atau senyawa. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini. Jadi itu. Jadi banyak sekali bidang yang memungkinkan bisa terbentuk. Jadi keteraturannya itu, ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi terusnya, ya, sehingga keteraturan yang ada, ya, dari suatu bidang yang disebut dengan indeks Miller atau bidang Miller, ya, bidang HKL juga, karena dia indeks Miller itu dicirikan dengan huruf HKL, ya, HKL. Jadi orang sudah paham, sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa inilah simbol yang dipakai buat indeks Miller, ya. Nah, tentu keteraturan sini berarti ada suatu kesamaan dalam jarak, ya. Berarti ada kesamaan dalam jarak. Jadi jarak antara bidang satu dengan bidang yang lainnya ini akan sama, ya. Ini akan sama jarak-jaraknya. Jadi kesamaan akan jarak. Tentu jarak bidang yang sama, ya, antara bidang dalam satu unit sel dengan unit sel yang lainnya, yang di sebelahnya. Seperti itu. Jadi mempunyai kesamaan dalam jarak. Ya, tentu di sini yang disebut dengan jarak bidang kristal. Jarak bidang kristal atau lebih lengkapnya adalah DHKL, ya, lengkap DHKL ini. Ya, DHKL ini berapa? Jarak bidang kristal. HKL maksudnya apa ya? Bidang apa dulu? Ini 010 ya jaraknya ini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jelas buat kita bahwa ya, keteraturan ini berakibat dengan adanya atau bisa dibuktikan dengan jarak bidang kristal atau DHKL. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Tentu di sini dari sistem yang ada, ya, dari sistem kristal yang ada yang ada dan juga kisi yang ada, ya, kisi yang ada di sini, ini kan semua akan membentuk suatu keteraturan. Semuanya akan membentuk suatu keteraturan. Nah, kalau kita lihat keteraturan ini tentu ya bisa diturunkan dalam bentuk suatu formula. Ya, keteraturan bidang ini akan bisa terbentuk suatu formula. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, ini bidang 010 ternyata bidang 010 ini jaraknya adalah A, ya, jaraknya A di sini kan, jaraknya A, ini jaraknya A kan, bidang 010. Ya, jelas ya, terbukti ya, ini kan
Kalau kita lihat sebelum ini jaraknya emang A, ya kan? Jaraknya A dia. Ini, ya kan? Kenapa kubik? Kubik itu ya sisi sama, yaitu sisinya A. Ya. Jarak A juga sama jaraknya. Nah, ini jelas ya, dia 010 jarak bidang A terlihat di situ. Nah, sekarang kita lihat lagi jarak yang lain, misalnya bidang 111, ya, bidang 111. Ini jaraknya sepertiga A akar 3. Sepertiga A akar 3 jarak. Ya. Jadi jarak yang antar, kalau di sini bidang 1 ini kan bidang ya. Ini bidang 111. Ini besarnya ini. Jaraknya ini. Ya. Jarak ini. Ya, sepertiga A akar 3 jaraknya. Begitu. Ya. Nah, ini kita pastikan inilah yang kalau kita lihat lebih detailnya demikian. Ya, bidang kok jaraknya bisa sekian, kok sepertiga akar 3, gimana caranya? Ya. Ini kalau kita lihat ya kan, ini kan sebenarnya jarak antar ini kan. Kalau bidang yang terbentuk ini kan sebenarnya yang modelnya seperti ini. Ya. Model seperti ini kan. Ini bidang yang terbentuk ini, ya kan? Ini. Kalau mau di ini ya, berapa jaraknya? Ya, jaraknya ini nggak ada jarak, ada ini juga. Ini, ya. Nah, jarak antar bidang ini berapa? Kita bisa dihitung. Ya. Maka kalau sepertiga akar 3, dapatnya dari mana? Ya. Nah, ini bisa dihitung secara geometri. Nah, tentu kalau kita lihat di sinilah yang menunjukkan bahwa ya, menunjukkan keteraturan jarak antar bidang itu bisa diformulasikan ya di setiap sistem kristal yang ada. Jadi semuanya bisa diformulasikan. Jadi sebagai contoh rumus untuk apa? Untuk apa bidangnya kubik ya, sistem kubik ini rumus bidangnya ini. Sistem kubik. Ya. Sistem tetragonal ini rumus jarak bidangnya ini. Ya. Jadi itu rumusnya. Ya. Nah, secara umum orang udah bisa menghitung secara geometri. Ini orang sudah membuktikan ya. Membuktikan karena teratur pasti ada polanya. Polanya berupa formulasi. Nah, tentu di sini secara umum dari 7 sistem yang ada 7 ya, kan kisi ya, karena ini menunjukkan sistemnya. Ya. Formulasi sistem jarak antar bidang yang ada ini kalau yang lain udah rumit banget. Ya, ini contohnya kalau apa triklinik kayak demikian triklinik ini ya rumusnya HKL itu apa ya, Q-nya ini Q-nya ya, volumenya apa, kalau volume ini kan ada rumus volumenya ini. Nah jadi jelas ya, kalau monoklinik ya ini rumusnya rumit lagi, ini monoklinik ya. Nah, ini volumenya adalah ini rumus Q-nya adalah ini ya. Ortorombik juga sama. Ya. Nah, jadi jelas bahwa semuanya sudah terformulasi nih. Ini ya. Kubus ya. Semua sudah terformulasi bidang-bidang ada ini. Ya. Heksagonal juga. Ya, ini heksagonal formulasinya demikian. Ya. Ini heksagonal. Ya. Formulasi DHKL-nya, bidang-bidang yang bisa dibentuk di sistem heksagonal. Nah, saya kira ini kalau kita lihat, ini bidang-bidang ada. Kalau penulisan bidang kristal atau bidang indeks Miller, itu penulis dalam kurung ya. Ini contohnya demikian kan contohnya. Ini yang dalam kurung kan, kalau menunjukkan bidang. Tapi kalau menunjukkan arah bidang, arah itu tegak lurus ya. Arah itu tegak lurus terhadap bidang.
bidang kristalnya. Kalau kita lihat ini arah, kalau 200 ya arahnya ya searah dengan sumbu Y, yaitu arah 100. 200, 400, 300 itu searah dengan sumbu Y, yaitu searah dengan 100. Ya. Ini berarti kalau ini arah 111 berarti searah dengan bidang 111. Jangan salah. Ya. Ini berarti arah sumbunya. Arah sumbunya itu kan kalau dihitung dari sini, di sini ke sini ya, tariknya garis, kan tegak lurus. Begitu. Kalau ini ya sumbunya apa ya? Sumbunya di sini. Ya. Di sumbunya kan, ini. Udah, kalau sumbunya udah ini arahnya sini. Kalau ini kan di sumbunya ini. Sumbu ini sama sini kan. Begitu. Nah, ini kalau arah ditunjukkan dengan penulisan kurung siku ini. Ya, kurung siku, arah bidang. Nah, kalau arah bidang cuma satu. Kalau pada arah itu bidang-bidang bisa banyak terbentuk. Ya kan? Ini kan kalau kita lihat ini nggak banyak sih. Kalau misal ini kan 200 setengahnya, berarti kalau kita mau cari 400 ya 400 ini. Seperempat ya kan? Perempatnya. Ya. Seperempatnya. Nih, kalau mau cari 400. Kalau mau cari lagi mungkin lebih detail lagi ya, misalnya 1200. 1200 ini kan 3/4 ya. 3/4 ya 3/4 4 ya. Ini 1200 misalnya. Ya. Tapi 3 bidang ini yang memiliki arah yang sama yaitu 100. Jadi arah itu cuma satu. Nah, di arah itu bidang itu bisa banyak yang berbentuk seperti itu. Ya, karena kalau ini saja 111 ini bidang 11 pada arah 111. Tapi ini juga bisa terbentuk yaitu ya bidang berapa ini? Misalnya bidang 222. Bidang 222 kan ini setengahnya kan? Ini bidang 22 kan? Ya kan? Tapi arahnya sama. Arahnya sama seperti itu. Ya, ini bidang 222. Ya. Nah, itu. Nah, itu arah kristal ini penting, arah kristal ini terkait dengan orientasi. Ya, terkait dengan orientasi bidang kristal. Nanti kalau sudah pahaman lebih jauh lagi, kalian akan paham nih arahnya gunanya, arah kristal, arah bidang gunanya apa. Ya, nanti dengan orientasi, nanti hubungannya dengan sifat fisis, nanti ada hubungannya. Ada orientasi bidang kristal. Dia orientasinya arahnya tuh banyak yang kemana sih? Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia memiliki sifat unggul di arah tersebut. Ya, jadi ini penting. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Ya, kalau kita detailkan lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat indeks Miller atau kisi Bravais ya. Ini kalau kita lihat posisi bidang-bidang, contoh pada sistem heksagonal ya. Ini spesial. Indeks Miller biasanya menggunakan tiga indeks, tapi kalau pada heksagonal ini digunakan 4 indeks. Ini sudah saya jelaskan belum ya, yang mengenai indeks Miller pada sistem heksagonal? Hah? Pernah saya jelaskan belum? Belum, Pak. Sepertinya. Belum, Pak. Belum Ya, ya? belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, ini agak kantor saya megang kelas yang satunya lagi. Ya. Jauh. Ya, apa-apa. Oke, jadi dalam indeks Miller ini dalam spesial untuk sistem heksagonal karena banyak juga zat-zat padat baik dia unsur ya, terutama dan juga senyawa itu sistemnya heksagonal. Biasanya kalau ditampilkan itu adalah berupa bidang ya, bidang Miller atau indeks Miller yang
yang lebih dari satu. Ada dua, ada empat. Lebih dari tiga, ada empat. Ya. Jadi ada empat bidang. Contohnya HKIL, ya, HKIL itu bidang yang dibentuk HKIL. Nah, ini contohnya kan, ini HKIL. Nah, ini maksudnya apa? Ya. Jadi kalau kita lihat sistem heksagonal, saya kira nggak rumit ya. Jadi kalau lihat sistem heksagonal, ini kan sistem heksagonal. Jadi pemahaman sistem heksagonal, kita melihat bangunnya itu jangan menganggap bangun semuanya, ya. Bangunnya bentuknya seperti ini. Dalam pemahaman indeksnya itu, kita jangan lihat semuanya ini, jangan lihat semuanya. Ya. Sesungguhnya ruang heksagonal itu yang dibentuk ya ini yang hitam ini. Ya. Ruang heksagonal itu bentuk kita memahami ini. Meskipun semua sistem heksagonal, tapi pemahaman dalam memahami bidang heksagonal di sistem heksagonal ini ruang ini. Di mana di ruang ini maksudnya adalah ya, ini kalau mau dibagi ya daerah 1, 2, 3 kan ada 3. Tapi kita lihat daerah 1 aja di sini. Dengan memahami ini adalah sumbu A1, sumbu A2, sumbu A3, sumbu C. Ya. Biasanya bisa ditulis juga secara umum itu adalah ini X, ya. Ini X. Ya, ini sumbu X. Ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu Z. X, Y, Z ini pengertian yang A3 ditulis biasanya. Jadi ngeliatnya itu ya. Lihatnya itu. Nah, oke ya. Nah, sehingga kalau kita lihat lagi ya, lebih gambar yang sesungguhnya. Ini sesungguhnya yang kita lihat hanyalah ya ini. Ya. Yang kita lihat gambar yang hitam ini sesungguhnya. Bahwa kita kalau lihat heksagonal, mudahnya untuk membaca yaitu ada 3 sumbu yang di bawah dan 1 sumbu Z, yaitu A1, A3, A2 dan A3. Ini jadi kita nggak lihat sumbu X, Y, Z aja, tapi ada 1 sumbu lagi A3 untuk memudahkan kita untuk membaca di ruang yang ditebalkan ini. Ya, ruang yang tebal ini yang ini ya. Nah, jadi kita lihat di ruang yang tebal ini. Ya, yang tebal ini ruang ini. Kita lihat. Dengan sumbu-sumbu yang ada di sini. Dan 1, 2, 3. Yang di bawahnya dan sumbu C, sumbu Z. Kita lihat itu. Nah, berarti sesungguhnya pengertian HKIL ini, ya, HKIL ini, ya, pengertian kalau dalam bidang heksagonal, khusus heksagonal H, K, I, L, ya. Ini pengertian adalah mewakili 4 sumbu yang ada. Ya. Mewakili 4 sumbu yang ada. Jadi kalau kita detailkan ini lagi, ya H ini yang mewakili A1, K ini mewakili A2, ya. Kemudian I mewakili A3, sedangkan L ini mewakili C. Gitu. Ya. Jadi kita lihat perpotongan yang sama dengan sebagaimana kita memahami indeks Miller pada kubik misalnya atau tetragonal misalnya. Gitu. Jadi sesuai dengan sumbunya. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi coba. Kita lihat lagi. Nah, pengertian HKIL ini contoh sumbunya ini sebagai contoh. Ini contohnya ada sumbu, ya.
ada hexagonal sistem sumbu A ini A2, A3, A1, A2, A3, C. Kita lihat. Nah, ini kalau lebih detailnya kan ini ya. Coba kita melihat bidang yang inilah. Kita coba lihat bidang yang satu dulu ini ya. Kalau bidang yang di atas ini ya jelas lah. Ini, ya. Bidang ini kan jelas kan ya. Ya, ini adalah 0001. Maksudnya apa? Ya, berarti yang berpotongan kosong ini berpotongan dengan sumbu A ini kosong kan? Sumbu ini nggak berpotongan kan? Ya kan? Sumbu ini juga nggak berpotongan. Sumbu ini nggak ada potongan. Kalau tidak berpotongan kan dia ada di atas. Di atas berarti tak berhingga, berarti 0. Sedangkan yang ini berpotongan, yaitu di satu dia berpotongan, yaitu 0001. Itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang bidang yang ini, bidang apa? Yang ini. Misalnya ini. Di bidang yang biru ini kita lihat. Ini kan berarti ya, berarti kalau kita detailkan, coba dengan A1 dulu, jangan A. Ya, oke. A-nya ini 1 kan ya? Ya kan? 1 kan? 1, maka kalau A-nya 1, maka ini kan? 1. Ya. A2-nya. A2-nya ini kan? Tapi kan di sini kan ada nilai A2 yang negatif. Ya. Nilai A2 yang negatif di sini. Semua A2 yang negatif. Lihat perpotongannya. Ya. Lihat perpotongannya. Maka perpotongannya itu ada di -1. Sehingga ini nilainya ini -1. Ya, -1. Nilainya. Ya kan? Karena di A2 ya oke, tapi A2 yang negatif. -1. Ya. Nah, sekarang lihat yang A3. Yang A3 ini kalau kita perhatikan antara sumbu ini sampai ke bawah pun dia tidak akan ketemu, sejajar dia. Dia sejajar, ya. Artinya apa kalau sejajar? Tidak berpotongan, tak berhingga. Sepernya berarti 0 dia. Yang A3 itu 0. Yang A3 berarti 0. Begitu juga dengan yang sumbu C ya, arahnya ke sana, ini juga ke sana kan, nggak berpotongan kan. Ya, sehingga 0. Nah, ini contoh ya. Ya, bidang yang biru ini ternyata dia memiliki indeks Miller 0, -1, 0, 0. Kalau min itu nggak tulis depan, tapi di atas sebagai topik. Ya. Nah, ini kita lihat lagi, misalnya bidang yang ini ya. Ini bidang yang nyempil ini ya, misalnya. Bidang yang nyempil ini, memotong ini. Berapa? Ini bidang berapa? Nah, sekarang lihat berpotongan dengan sumbu ya, yang A1 maka ya 1 di sini. Ya kan? Yang A1. Kalau A2 berarti dia di bawahnya kan, tak berhingga. Ya, tak berhingga. Tak berhingga itu apa? 0, 0 nih. A2-nya 0. A3. A3 berarti apa? Kalau A3 sananya positif, maka sebelah sininya adalah ya, sebelah sininya adalah negatif. Kan sananya positif. Ini negatif. Berarti negatif apa? -1. -1 apa? Ya, -1.
Yang C, yang Z-nya sama, 1 dia. Di atas ya, 1. Nah, ini besarannya. Ya. Besaran bidang yang ini. Ya, saya kira ini sebagai contoh bahwa penambahan indeks nilai pada heksagonal dia punya penamaan khusus, ya. Dia mengambil 4 angka, ya, HKIL. Ternyata di sini ya pengertian I itu sebenarnya I bisa dihilangkan, ya. I-nya itu bisa dihilangkan. Jadi ini tadi ya, I-nya itu bisa dihilangkan. Jadi rumus I-nya kan demikian. Ternyata itu adalah negatif dari jumlah H plus K. Ya, L-nya nggak dilibatkan. Jadi I itu adalah negatif dari jumlah H plus K. Ya, kalau kita lihat secara formulasinya demikian. Ya, H plus K negatif dari H plus K. 11 ya. Jadi kalau kalian mendapatkan suatu sistem kristal, ya, suatu sistem dan tidak menuliskan I-nya, kalian jangan bingung. Kok heksagonal kok cuma 3, I-nya keberapa? Jadi kalau kita misal sebagai contoh ya, saya ambil beberapa artikel ya. Ini saya ini dulu, saya stop dulu ya. Saya ngambil dari beberapa artikel misalnya. Yang biasa dituliskan bahwa sistem HKL itu hanya 3 huruf. Kan pemahaman 4 huruf. Maksudnya bidang yang mana ini? Ya. Jadi kalau saya ambil yang misalnya sebagai contoh yang ini ya. Ya masih online kan ya? Masih nyimak ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Contohnya di dalam suatu publikasi ya. Publikasi saya. Ya, publikasi di 2018. Nah, ini kalau kita lihat contohnya. Nah, kan sini bahwa tipe ini ya kasus saja nih ya, ini contoh kasus. Itu harus sebagai contoh bahan kristal ini ya, bahan kristal ini ya, versi yang di awal ini tadi disebutkannya ya, ini bahan kristal ini ya, ini adalah sistemnya adalah heksagonal, sistemnya heksagonal. Nah, sistem heksagonal ini kan dia disebut, maka saya menyebutnya hexaferrite, barium hexaferrite ya. Jadi orang udah mengenal karena heksagonal menyebutnya hexaferrite. Ferrite karena ada Fe oxide-nya. Ya. Ya, menyebutnya hexaferrite. Ya, kenapa? Karena sistem kristalnya heksagonal. Ya, kalau heksagonal ya ini dia hexagonal with hexagonal end tip. Di sini ya, hexagonal. Ini contohnya ini ya. Nah, sehingga dengan sistem heksagonal ini ya, sistem saya menulis bidang-bidang HKL itu hanya 3 huruf saja. Ini kebanyakan orang ini kok enggak 4 angka. Ya. Ini contohnya ini 012, 008, 017 ya kan? Ini yang ada, bahkan di beberapa database tidak menuliskan 4
4 angka, enggak HKIL, ya. Tapi menuliskannya adalah 3 angka. Maksudnya apa? Pemahaman representatifkan untuk membuat bidang kristalnya kita sudah paham. Jadi misalnya, nih yang ini 012, ini maksudnya bidangnya bidang apa sih? Cara ngebuatnya gimana bidang heksagonal? Ini kan kalau langsung aja adalah 01-12 kan? Kalau kita 4 huruf kan ya? Halo, dengar kan? 0, 0, 1, -1, 2 kan ya? Jadinya kan ya? Benar nggak? Iya kan? 0, 1, Iya, Pak. -1, 2. Kan begini bidangnya kayak apa? Tapi kita paham. 0, 1, -1, 2. Kalau saya stop lagi, saya kembali ke yang yang ini. 0, 1, -1, 2. Ini kalau digambarkan kayak apa? Ya. Berarti kan 2, 1 berarti ini kan? Dia apa? Ini kan 1 ya. 1 -1 berarti -1 ini ya. Ya kan? Ini. Iya, Pak. Ini -1 kan kosong kan? Kemudian 2. Ya, 2. Ya. 2 berarti apa? 2 ini ya. 2 berarti apa? Setengah ini. Jadi kalau mau dibuat bidangnya ya udah di bidang ini. Ya, ini bidangnya. Ini bidang yang tadi 0, 1, -1, 2 seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh jadi dalam beberapa publikasi jadi orang nggak menulis lagi, bahkan di database tidak menulis dibuat 4 angka gitu ya, dibuat 4 angka pada database-nya ya. Jadi tapi kita bisa paham ini bentuk bidang 012 heksagonal kayak apa, bentuk bidang 008 itu kayak apa ya, bentuk bidang kan 4 itu 3, jangan bingung, kalian bisa menghitung nilai I-nya. Kalau 008 berarti 0008. Kalau 017 berarti 01-17 ya. Kalau 114 ya, 114 ini berarti 114 berarti apa? 11-2 4. -2, 4. 023 berarti 02-2 3. Ya, terus ya. Kalau ini 127 berarti apa? 1-2-3 7. Nah, dari situlah dengan tiga angka itu kalian bisa membuat bidang kristal dari sistem heksagonal pengertian ya, sehingga jelas ya heksagonal contoh ya, kalau dalam artikel itu di dalam publikasi ilmiah di internasional dia tidak lagi menggunakan empat angka dalam penulisan indeks Miller di sistem heksagonal, tapi 3 angka. Tapi sesungguhnya 4 angka. Kenapa? Karena dia bisa menggambarkan bidang. Ya. Kalau kalian tahunya 3 angka sistem menggambarkan bidang pada sistem heksagonal dan tanpa mengetahui definisi ini akan sulit. 012 di sistem heksagonal gambarnya kayak apa? Ya.
Kalian hanya mengetahui sumbu X, Y, Z aja yang tadi di awal tadi kan, sumbu X, Y, Z pada sistem hexagonal susah nggak bisa ya tanpa memperhitungkan atau mungkin juga mengabaikan nilai I. Kemudian sumbu yang ketiga yaitu ini ya, jadi pemahaman kalian sudah paham untuk membuat. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, tentu di sini dalam apa ya, tentu di sini tadi saya katakan bahwa bidang-bidang kristal ini kan satu unsur atau senyawa zat padat. Sebagai contoh ya, struktur BCC FCC ini kan posisi atomnya BCC FCC, posisi atomnya ini mencirikan unsur-unsur kristal ya, ada krom, ada molybdium, vanadium, barium ya. Jadi kan itu. Kemudian ya, FCC sistemnya ternyata di sistem berkala itu orang sudah mendefinisikan. Jadi kita biasa melihat sistem itu ya nomor massa, nomor atom ya, nomor massa, nomor atom. Tapi tidak demikian, ya tidak demikian. Jadi kalau kita lihat sistem ini kan sebenarnya lengkap ya. Dia kristalografi. Sistem kristal dari unsur-unsur periodik. Unsur senyawa jumlahnya tak banyak sekali. Nah, ini contohnya kobal dia HCP, hexagonal fosfat dia hexagonal. Nikel ya FCC, besi BCC dasar. Mangan kubik ya kan, zinc itu seng itu HCP, itu hexagonal fosfat. Jadi semua unsur menemukan semua unsur-unsur zat padat ya, tentu dalam posisi zat padat ya, dalam posisi padat ya, seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, dari sini terus ya, kalau kita lihat di sini kan lebih jauh kan sebenarnya ini sistem keteraturan kita lihat ini ya, atom dalam satu unit keteraturan, maka dia akan parameterisnya ada suatu keteraturan ya. Ini kan sebenarnya bukan 8 atom dalam satu unit sel ini, bukan 8 atom ya, ini bukan 8 atom, ini 1 atom seperti itu. Kisinya, parameter kisi, berarti kisi apa? Yaitu dimensi ABC dari sistem kristalnya, itu namanya kisi. Parameter kisi dimensinya di mana atom-atom itu berada. Di berapa nilai? Karena ini A kubik berarti ini A. Ya, ini A, ini A, ini A, ini A. Gitu. Ya. Nah, jadi jelas ya bahwa ini sistem 3 dimensi dari sel. Maka kita bisa mengetahui jarak antara atom terdekat, jarak jumlah tetangga terdekat, ada berapa jumlahnya secara 3 dimensi ya. Kemudian ini kalau kita lihat lebih detailnya ini, bahkan ada packing fraction-nya. Packing fraction-nya artinya apa jumlahnya? Ya jumlah jumlah atom ya, volume atom yang bisa menempati satu unit sel ini, volume atomnya. Ya. Jadi kalian jangan bingung volume atom. Kalau sistem kubik volume atomnya berapa nih dalam satu ini?
Volumenya atomnya berapa? Dalam sistem kubik ini, volume atom yang menempati unit sel ada berapa? Hah? Halo, jawab dong. Yang menempati unit sel ini ada berapa? Satu ya, Pak. Satu atom. Satu atom kan? Tadi hanya satu atom sini kan? Dalam satu unit sel. Kalau satu atom ya volumenya berapa ya? Kita anggap bola di sini yaitu 43 PR pangkat 3. Ya, karena itu jari-jari atom. Dan sebuah volume 2 kali volume bola. Ya, kalau di sini ya, yang FCC ada 4, berarti 4 kali volume bola. Itu volume atom yang menempatnya. Sekarang volumenya ini berapa ya? Ini A kan, dimensinya atau parameter isinya adalah A, karena kubik kan sini contohnya A kali A kali A. Sekarang korelasi A terhadap R itu apa hubungannya? Ini kan? Pak. Ya. Pak, maaf suaranya putus-putus, Pak. Ya, silakan. Masih putus-putus? Masih, Pak. Halo? Soal itu, Pak. Tunggu ya, anak saya masih online. Terus saya matikan video dulu. Oke, udah. Halo, halo. Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Pak. Terdengar, Pak. Udah jelas ya? Saya matiin video aja ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Ya. Maaf, Pak. Masih putus-putus, Pak. Ya, hubungan ini kan kalau kubik ini kan sebenarnya ya, bentar ya, ini anak saya kasusnya.
Kedengeran nggak? Kedengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya. Ini. Oke, saya lanjutkan ya mengenai packing fraction ini ya. Karena ini penting buat penentuan densitas. Jadi sesungguhnya kita dalam menentukan densitas suatu unsur atau senyawa itu dilihat dari packing fraction-nya atau penempatan berapa atom yang ada dalam satu unit sel. Jadi bukan pengertian kita sederhana yaitu massa dibagi volume, memang itu secara kasarnya demikian. Tapi sesungguhnya dalam menentukan densitas suatu zat padat ya, baik dia berupa unsur atau senyawa, itu dilihat dari berapa jumlah atom yang menempati dalam unit selnya. Ini sebagai contoh misalnya. Jadi kalau kalau ini ya, kalau ini kan apa? Ya, ini kalau kubik kan ini kan berarti A ya. Ya, A isinya ya, ini ya, A ya tinggi apa? Lebarnya A ya. Kan kalau misalnya BCC misalnya. BCC ini kan berarti kan dia ada berapa? Dia panjang diagonal ini berapa? A akar 3 kan ya? Iya, Pak. Masih ingat ya? Dia Iya, Pak. panjang diagonal ruang A3, dia panjang diagonal bidang A akar 2. Ya. Berarti A akar 3 ini sama dengan berapa jari-jari? Kalau BCC ini. 4 R kan? Iya kan? Iya, Pak. Berarti Iya, Pak. ya. Berarti jelas buat kita bahwa ya A akar susah nih. A akar 3 sama R. Nah, di sini ada hubungan antara R dan A. Ya. Ya, jadi A akar 3 sama dengan 4R. Berarti R itu sama dengan ya 3/4 ya 3/4 akar 3 ya, akar 3A. Jadi ada hubungan itu untuk BCC. Hubungan antara A dan R-nya. Kalau yang lain gimana ya? Beda lagi yang lain. Ya, misalnya kalau jelas ya, kalau ini BCC, FCC juga beda lagi. FCC beda lagi. Nah. Jadi itu. Jadi kita bisa tahu packing fraction-nya. Jadi kalau nanti saya lihat dulu ya di ya. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa densitas suatu bahan ini densitas suatu bahan ini. Ya. Ini secara formulasi ini densitas suatu bahan. Yaitu rho itu sama dengan N ya. N kali N itu jumlah atom. Jadi tergantung jumlah atomnya mau berapa. Jadi jumlah N-nya ada berapa di sini? Ya kalau BCC ya tadi jumlah N-nya ada 2 atom. Ya, kalau FCC jumlah N-nya ada 4 atom. Ya, kalau simple kubik N-nya ada 1 atom. A-nya apa bilangan Avogadro? VC-nya apa? Volume unit selnya. Berapa? N-nya ini adalah N-nya bilangan Avogadro. Jadi jelas di sini bahwa dalam penentuan densitas itu dilihat dari sistem kristal, ya, dilihat dari sistem kristal. Gitu. Nah, ini pemahaman kita ya terhadap densitas. Jadi bukan sekedar massa dibagi volume. Ini sesungguhnya yang terjadi ya di dalam sistem berkala. Bahkan dalam sistem berkala nanti ya atau sistem periode kita melihat densitas. Ya, melihat densitas. Ya. Ini saya kira ya
poin penting yang kita pahami ya di dalam mempelajari sistem kristal itu sendiri. Nah, di sini pentingnya apa? Nanti ada penting kita menentukan banyak hal di sini. Densitas secara kristalografi itu banyak pemahamannya nanti kita lihat lagi kalau sudah masuk ke sistem yang kristal yang berupa senyawa kristal ya. Saya kira itu. Kita kembali lagi. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita lihat unit cell secara keseluruhan itu sebenarnya dia memiliki pola yang kalau lihat secara ini kan jumlah unit cell dalam kristal itu kan jumlahnya nggak hanya 10-an ya, atau bukan ratusan, ribuan, bahkan mungkin bisa banyak sekali ya, ribuan ya. Jadi kita lihat sistemnya dia akan membentuk suatu orientasi. Ya, tadi lagi-lagi bahwa keteraturan itu yang dibentuk adalah bidang, ada orientasi bidang tertentu. Ya, orientasi bidang yang terbentuk ya. Jadi orientasi inilah, bidang-bidang inilah yang membentuk suatu pola, suatu sistem. Ya, sebagai contoh nih ya, sebagai contoh di dalam sistem ini, dia hanya memiliki mungkin di sini ada 10 bidang yang dominan. Ya. Sistem barium hexaferrite dengan rumus BaFe12O19 dia memiliki 10 bidang yang dominan ini. Situ. Ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat nih sistem ini yang dominan ya ini bidang-bidang ini. Ya. Jadi ini yang bisa terbentuk ya. Jadi lebih kompleks kalau kita lihat yang sesungguhnya ini sebenarnya lebih kompleks ini contohnya. Ya banyak sekali nanti yang bisa dibentuk ini, banyak sekali. Ya, sistem bahkan kita lihat posisinya aja ya. Tergantung dari posisinya. Ya, kalau di sini kita lihat posisinya normal-normal aja kan. Sini ya. Sini kemudian ini ada sini ya kan. Kemudian yang datar, kemudian tegak lurus ya ini tegak lurus, ya kan? Posisinya demikian ya, saling tegak lurus. Tapi sesungguhnya ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi polanya. Dia akan membentuk pola yang demikian, ya, akan membentuk pola yang demikian. Ya sama juga, kubik-kubik juga, ya, FBCC juga di sini, ya. Jadi itu. Jadi kita nggak tahu, yang jelas kalau kita melihatnya ini adalah unit cell ya memang rumit di sini. Tapi kalau kita lihat bidangnya nanti nggak akan jadi rumit. Ada keteraturan bidang yang ada. Seperti itu, ya. Jadi itu. Nah, jelas ya di sini bahwa ini akan ya sistem BCC ini kan demikian kan, bidang seperti ini kan. Kita lihat kok bisa terbalik ya, bisa aja dia akan mau sah-sah aja kalau dia berupa unsur. Berupa unsur kan atomnya sama aja kan, ya sah-sah aja dia. Bisa aja membentuk pola yang demikian untuk sistem BCC ini, ya. Sistem BCC akan membentuk pola yang demikian, ya. Jadi itu. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian kita lihat lagi misalnya ACP ya, ACP. ACP ini kan ini contohnya atom-atom. Ini atom yang berada kalau dalam satu ini kan berarti ada berapa atom di sini. Ini kan, ini kita lihat detailnya ini kan. Ini bidang yang ada nih kan. Ini bidang yang ada kan. Ya. Ini berarti atom-atomnya yang ada di dalam bidang ini adalah yang ini sebagai contoh. Kita tambahkan aja biar lebih jelas. Ini
materi. Dan satu atom yang ada di dalamnya. Itu ya, semua juga sama, yang sebelah sana yang sepertiga sebelahnya, sepertiga sebelahnya sama. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya posisinya, ini posisi yang mana? Berarti ada berapa atom di sini kalau kita perhatikan? Ada berapa atom? Hah? Kalau kita perhatikan ada berapa atom di sini? Ada berapa posisi atom? Hah? Ada satu atom. Ini satu aja ada tunggal di sini. Tapi kalau dilihat di sini, ini sesungguhnya ada 4 posisi atom. Satunya dia ini, satu yang ini, yang khusus yang ini satu, ya. Sementara yang lainnya adalah sepertiganya aja. Ya. Bagian dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada 3 posisi atom di bidang. Ya. Nah, sekarang koordinatnya apa koordinatnya? Koordinatnya kan sebenarnya posisinya ini ya. Yang pertama kita ingin cari, ini koordinatnya adalah satu berada di 000, lainnya berada di ini. Ya. Di 00 itu yang mana? Contoh yang ini misalnya. Sementara yang lainnya, ya kan? Itu posisinya adalah 2/3, 1/3, 2/3, 1/3 setengah, 1/3, 2/3 setengah, yang merupakan posisi ekuivalennya, sama dengan yang lainnya. Nah, yang mana? Sekarang yang 2/3, yang koordinat yang ini, ya, yang yang ini. Yang hijau ini yang mana? Koordinat ini. Posisi yang mana? 1/3, ya kan? 1/3, 2/3, 1/3 dan setengah. Ya, yang mana? Kemudian juga sama. Ya, katakan di sini bahwa di sini ada 2 atom per unit cell. Ada 2 atom per unit cell. Ya, ada 2 atom. Ini kan contoh HCP ya. Hexagonal close pack. Ya. Ini 1 atom, sedangkan ini adalah dibagi ada 8 kan, berarti 1/8 di sini. Ya, 1/8. Ya kan ini ada 8 kan ya, 1/8 ini ada 1. Tapi posisinya 1 berada di ini, lainnya berada di 2/3, ya kan, 1/3, setengah dan seterusnya. Nah, ini posisi yang mana nih? Coba pertanyaannya. Hah? Nah, ya kan? Coba posisi yang mana nih? Halo? Oh, iya Pak. 2/3 bukan Pak? Ini 2/3 bukan, Pak? Ya. Coba ini kan lihat deh, ini kan ada 2 atom. 2 atom per unit sel satuan. Ya kan? Ini sistem hexagonal ya. Ini sistem posisi atom demikian. Ini dikatakan ada 2 atom per sel satuan. Ya kan? Kita lihat yang merah ini per sel satuannya. Ya, jelas ini kan 1 atom. 1 atom, kemudian ini berarti dibagi yang biru-biru ini adalah 1/8. Gitu kan? 1/8. Tahu 1/8 dari mana? Nah, kita ini aja, kita coret-coret aja di sini kan 1/8 ini, sini, ya kan? Jadi ada pembagiannya, ya.
Kita lihat ini dibagi 4 kan. Nanti dapat ini. Nah, sedangkan 1 berada di 0,00. Lainnya berada di 2/3, 1/3, ya, posisi ini yang merupakan posisi ekuivalen. Nah, ini maksudnya apa koordinat ini? Ini kan posisi koordinat ya, bukan posisi indeks Miller, bukan. Kan kalau penulisan indeks Miller itu tidak pakai koma. Ingatin, penulisan indeks Miller tidak pakai koma. 3 angka, 3 set bilangan tidak pakai angka di dalam kurung. Ya. Lihat nih, coba kita lihat ini posisinya. Ini 2/3, 1 berada di 0,00, berarti 0,00 kita anggap yang ini kan, yang 0,00 yang ini. Ya, ini. Suara saya putus-putus nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Udah enggak, Pak. Anggap posisi yang ini, ya 0,00. Yang lainnya berada di 2/3, 1/3. Ya, kalau 1/3 berarti kan kita nih sumbu X ya. Sumbu X. Ini sumbu X kan. Ini sumbu Y. Sumbu Z. Ya, ini X, Y, Z. Nah, berarti kita hitung aja nilainya. Ini 0,00 kan posisi ini. Kan kalau kita lihat yang ini, itu sama aja. Atom ini sama ini sama aja. Ya, atau atomnya itu sama aja. Ya. Nah, kemudian ini posisi yang ada di tengah ini. Jadi tengah ini berada di sini kan, posisi ini. Kalau ditarik garis, ya ini kan posisinya. Dari garis ini. Ya kan? Ini X-nya berarti yang, coba X-nya, garis ini kan berapa nih? Ini 2/3, berarti kalau dicek ya, ini kemudian atau posisi ini. Ini kan 120 ya, dibagi 2 berarti 60, semuanya 60. Di segitiga yang ini 60 ya, dua segitiga ini 60 sudut-sudutnya. Berarti segitiga sama sisi ya. Enggak, ini sama panjangnya ini. Kita nggak tahu segitiga apa. Jelas kalau dilihat sudutnya ini 60, ini siku maka ini 30. Ya, kalau dibagi 2 ya. Ini kan siku. Ya, ini kalau kita lihat ininya, posisi ininya, ya, ini saya tarik garis, ya kan? Kemudian ini saya tarik garis, ya, ini tarik garis ini. Nah, lihat ini ya, berarti kan ini kan kalau kita lihat posisi ini setengah, ya, setengah. Tapi kan kita nggak lihat ini harus tegak lurus kan. Setengah, kalau ini hitungannya ini adalah 1/3-nya,
Ya, kalau segitiga sama sisi kan sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga, ini 2/3. Dan posisinya itu. Ya. Nah, kita lihat di sini tinggi jarak. Kalau kita lihat ya, kalau segitiga sama sisi itu, ini kan posisi koordinatnya di mana nih? Titik ini. Tiga titik ini ya. 3 titik ini kan. Kita lihat posisinya gimana. Nah, ini kan kalau apa dibuat segitiga misalnya, saya buat sini ya. Ya, kemudian ini saya tarik, kalau ini saya tarik tengahnya. Kita pastikan bahwa jarak yang ini sepertiga, ya kan? Sepertiga. Ini jaraknya 2/3 dari tinggi, ya, dari tinggi. Nanti bisa hitung posisi yang hijau ini berapa? Apakah posisi yang koordinat pertama, kedua, ya? Yang pertama apa yang kedua di sini? Kita lihat. Ya. Nah, ini coba. Memang kalau kasat mata ini 2/3. 2/3 atau 1/3. Ya. Tingginya setengah. Tapi kan harus dilihat di sini. Ya, kalau ini kan kita nggak tahu ininya bisa kan 1/3. Ya, ini gampangnya kan kalau setengah oke lah. Setengah oke, dia setengah di sini. Posisinya setengah ya. Ada setengahnya tinggi Z-nya. Tapi kalau posisi di sini kan kita nggak tahu. Ini 2/3, 1/3 apa 2/3-nya? Ya. Kalau secara kasat ya ini berarti ya posisinya 2/3 di sananya Y-nya 1/3, 2/3, 1/3 berarti yang pertama ini. Ya. Kalau yang kedua berarti kan ini ekuivalennya, 1/3, 2/3 setengah itu ekuivalennya. Karena posisinya bisa macam-macam. Ya, posisinya. Ya, ini sebagai contoh yang kedua ini, ya, yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, ya, ekuivalen. Nah, saya kira ini analisisnya bisa dianalisis dengan menggunakan segitiga ini. Jadi ini kalian putar ya, kalian gambarkan sudutnya dibagi 2, 120, kemudian digambarkan panjangnya berapa. Yang jelas panjang sumbu yang tengah ini nggak sama dengan sumbu X ya. Gitu. Ini dibagi sini nilainya berapa. Seperti itu. Nah, ini baru dapat apakah ini benar-benar 1/3, apakah 2/3. Ya, 1/3 kan pilihannya antara 1/3 atau 2/3 atau 1/3. Kita lihat. Ya. Ini X, Y, Z. Ini sebagai contoh aja. Ya. Nah, jadi memang rumit di sini ketika kita membahas mengenai HCP ini, hexagonal prospect ini ya rumit ya, karena ini akan lebih kompleks strukturnya. Saya kira itu. Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya adalah ini dari sistem ini kita bisa melihat struktur yang lain ya. Suara saya dengar ya? Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Oke, agak ini yang stop dulu.
Saya lihat ya. Ini prospek ya, ini contoh HCP yang lain dan juga ini contoh struktur NaCl ya, contohnya posisi koordinatnya, Na-nya, posisinya, posisi atom-atom Na, ya. Kemudian ini juga ya, pada sistem intan atau diamond, ya sistem karbon semua. Nah, ini bilang koordinasi ya, supaya paham kalian. Oke. Nah, sekarang Nah, bagaimana kita mencari kristal atau menentukan kristal di sini? Ya, kita sudah bahas mengenai kristal bidang ini, bidang Index Miller, jarak antar bidang, ya kan? Kemudian sekarang bagaimana mencirikan bahwa dia kristalnya dimiliki oleh unsur tertentu atau senyawa tertentu? Ya, tentu kalau kita melihat mencari kristal yang bagus ya nggak mungkin, kita nggak bisa, karena pemahaman kristalografi ini kita nggak melihat kristal bagus atau enggak. Kita hanya mencari bidang-bidang kristal dan sistem kristal, dan itu menjadi cirinya ini siapa ya, bidang siapa, unsur atau senyawa kristal apa, seperti itu ya. Jadi ini, nah, tentu di sini kita nggak bisa mencari secara kasat mata ya. Nah, ada cara-cara tentunya kalau kita melihat lebih detail lagi mencari kristal ini, tentu kita nanti dengan menggunakan beberapa metode. Karena kalau kita lihat lebih detail lagi ya terkait dengan strukturnya akan rumit ya. Ada beberapa. Itu kita akan menggunakan metode difraksi sinar X, metode difraksi. Ya, ada beberapa metode difraksi sesungguhnya ya. Ini dengan menggunakan sinar X ya, tentunya yang kita gunakan. Kenapa sinar X? Karena orde panjang gelombang dari sinar X itu sama dengan orde dari dari kisinya, parameter kisi kristal, yaitu sekitar Armstrong. Dan nanti kita akan lihat bagaimana metode untuk menentukan kristal, ya, bagaimana metode untuk menentukan kristal. Ya. Tentu di sini kita harus juga mempelajari sinar X ya. Hasil kristalnya apa yang kita bisa peroleh nanti di sini. Metodenya apa? Di uraian aja. Ya. Bidang Millernya bagaimana kita menentukan atau menentukan sih, ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ini, oh ini miliknya ini. Kita bisa menentukan. Nanti kita akan coba dengan data-data yang ada, coba menentukan. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai sinar X itu sendiri, karena sinar X itu spesial, khusus untuk menentukan kristal. Ya, jadi nanti ada di kelas sebelah udah masuk ke sinar X. Nanti kita tahu nanti jenis sinar X apa yang harus digunakan untuk menentukan bidang kristal. Tentu sini nanti metodenya eksperimen. Nanti kalau secara detail kalian bisa mengambil kuliah di fraksi sinar X ya, untuk secara pengolahan data ya, pengolahan data, kemudian juga untuk kemampuan kalian untuk menganalisis satu senyawa atau unsur zat padat yang dibuat ya. Ini nanti menggunakan metode difraksi sinar X. Nah, saya kira nanti kalian baca dulu, paling saya kasih. Saya kasih untuk slide pekan depan kita lanjutkan. Nah, untuk apa? Post test ya. Putus-putus lagi. Ya.
Putus-putus lagi nih. Aduh, ini sinyalnya. Coba, ini kalian saya kasih tugas. Ya, coba latihan tugas ini. Kelihatan nggak? Udah di capture ya, ini tugasnya. Tugasnya di Sudah. capture. Ini tugas yang ini. Yang apa? Ya, ini tugas nih. Silakan di capture. Ininya apa? Yang latihan ini nih. Udah di capture? Sudah, Pak. Udah ya. Dan depan dikumpulkan kumpulan ini ya, ke Pak Abu ya. Saya kasih waktu sepekan sebelum perkuliahan sudah dikerjakan. Dan nanti bahannya saya kasih ya, saya share. Oke, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Baik, Pak. Oke.